karakteristik anak memengaruhi pemilihan sediaan obat. Yang pertama, anak-anak memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dari orang dewasa, seperti organ yang belum sepenuhnya matang, termasuk hati dan ginjal. Lalu pada aspek penerimaan obat pada anak ini umumnya sulit untuk menelan obat berbentuk tablet, maka dibutuhkan obat cair, yaitu seperti sirup atau suspensi. Lalu dari sensitivitas rasa, anak cenderung menolak rasa pahit atau rasa tidak enak pada obat, jadi membutuhkan tambahan perasa manis atau aroma buah pada obat. Dari kedua aspek tersebut, maka diperlukan penyesuaian dosis yang akurat dan aman, sehingga diharapkan tujuan pengobatan itu tercapai secara optimal. Kedua organ ini berperan untuk memetabolisme dan menghasilkan senyawa. Jika kedua organ ini belum berkembang dengan sempurna, maka akan obat tersebut akan menumpuk dan terlalu lama di dalam tubuh sehingga menyebabkan efek samping pada anak. Kemudian bentuk sediaan yang tepat. Seperti yang kita ketahui, masih banyak anak-anak yang belum bisa menelan obat tablet. Jadi sehingga dibutuhkannya bentuk obat dengan bentuk cair seperti sirup, tetes, dan juga tablet kunyah atau hisap. Dengan bentuk sediaan yang tepat, mampu meningkatkan efektivitas. Bagaimana efektivitas obatnya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu usia dan berat badan. Seperti biasanya di kemasan obat batuk itu tersedia dosis, misal umur 1 sampai 3 tahun itu 20 ml atau 4 sampai 6 tahun itu misal 50 ml. Nah, itu harus dikonsumsi sesuai dosisnya karena akan berpengaruh juga terhadap efektivitas obat. Kemudian jenis penyakitnya yaitu harus disesuaikan dengan jenis obatnya. Misal anak itu terkena demam, maka yang dikasih obat itu harus ibuprofen, bukan obat-obat yang lain. Lalu bentuk sediaannya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu berupa sirup, puyat, tablet kunyah akan dari kelompok 1. Untuk pertanyaannya tadi kan disebutkan obat off-label ya. Nah, apa sih risikonya jika anak mengonsumsi obat off-label? tapi juga sesuai dengan isi edarnya itu bisa dikatakan ini malpraktik ya, jadi tidak sesuai dengan dosis, kemudian kelompok usia, indikasi dan juga pemberiannya. Nah, hal ini juga adalah meningkatkan risiko yang mempengaruhi reaksi obat sendiri gitu. Jadi nanti mungkin ada tipe reaksi obat yang sudah diinginkan, kemudian juga ada kesalahan pengobatan atau mitigation error. Nah, hal ini juga akan disebabkan oleh keselamatan anak seperti resistenssi. Nah, biasanya tuh kalau udah katakan hal itu nggak bisa lama. Itu bisa dijelaskan nggak? Dari jurnal yang kelompok kami kumpulkan itu karena obat anak itu lebih rentan terhadap perubahan sifat fisik dan kimianya, karena formulasinya itu biasanya menggunakan bahan tambahan seperti tadi itu ada. Kalian tahu nggak sih kayak tentang usia kenapa sih sistem pencernaannya itu belum sempurna gitu dari umur berapa sampai umur berapa? Terus untuk kasih simpulan gitu, kenapa kita tuh kalau misalkan kasih obat ke anak tuh harus memperhatikan si sistem fisiologis yang ada di dalam tubuhnya. Kasih satu alasan aja karena kita semua juga bahasnya tentang anak. Di fisiologis tersebut, karena di saat kita meminum obat itu ada proses metabolisme dan ekskresi. Nah, jadi perlu penyesuaian dosis karena saat proses metabolisme dan ekskresi ini, saat organ ginjal dan hati si anak belum sepenuhnya matang, jadi prosesnya akan bisa diberikan secara dijadikan duduk atau melalui ya. Dan menurut kalian, apakah pemberian puyat itu tepat untuk anak-anak? Karena kita sama-sama puyat itu adalah obat yang digabung-gabungkan. Silakan, boleh berdiskusi. Kelompok lain itu boleh nanti juga memberikan pendapatnya ya, masing-masing. Kalau kalian kelompok lain satu orang akan memberikan pendapatnya sama. Setelah kelompok yang representasi memberikan.
biasanya dosis itu disesuaikan kan untuk per individu itu. Jadi bisa lebih disesuaikan untuk individu, lalu biasanya lebih mudah didapatkan karena biasanya ada di klinik atau di puskesmas. Tapi kekurangannya itu bisa menurunkan efektivitas dari obatnya itu. Dan juga ada risiko interaksi antar obat dalam satu campuran itu. Terus juga bisa jadi dosisnya itu ternyata kurang akurat, dan juga mungkin juga rasanya itu juga jadinya nggak enak karena dicampur seperti itu. Jadi mungkin puyer itu bisa aman dan efektif jika diracik oleh apoteker atau tenaga yang bersangkutan. Dan juga mungkin obat yang digabungkan itu Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi mekanisme interaksi obat dan makanan pada anak. Terkait interaksi obat dan makanan, interaksi obat ini terjadi ketika adanya perubahan efek karena adanya interaksi obat dengan obat juga, ataupun interaksi obat dengan makanan dan minuman. Lalu interaksi obat ini akan menghasilkan efek yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan. Contohnya efek yang tidak diinginkan itu contohnya terjadinya toksi. Ilmu dasar mengenai interaksi obat dan makanan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih interaksi antara zat-zat obat dengan zat-zat yang makanan, apakah terjadi efektivitas dan juga tertentu keamanannya juga ya di dalam anak khususnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah berdasarkan waktu pemberian obat dan makanan untuk mencegah gangguan absorpsi, baik absorpsi obat maupun absorpsi makanan. Dibutuhkan jeda waktu untuk pemberian obat dan juga makanannya. Yang kedua adalah evaluasi kandungan makanannya. Kita sebagai calon-calon ahli gizi harus tahu. Selanjutnya itu ada dampak interaksi obat dan makanan. Interaksi obat dan makanan ini dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan anak, seperti menurunnya atau meningkatnya efektivitas obat. Karena penurunan atau peningkatan efektivitas obat ini dapat menyebabkan gangguan pada pengobatan yang dijalani, dapat menyebabkan kurang optimal pengobatan yang dijalani. Lalu peningkatan risiko efek samping atau toksisitas. Interaksi ini juga dapat meningkatkan risiko tersebut apabila yang dengan cara kolaborasi lintas profesi dengan sempurna, terus prinsip fisiologisnya juga belum sempurna. Tapi gimana kalau yang cukup memadai di rumah sakit tersebut sehingga terjadi miskomunikasi, dan juga mungkin pada saat edukasi kepada orang gitu ya. Kalau anak mungkin solusinya boleh deh Bagaimana kamu menasihati sebutkan obat yang tidak boleh dikonsumsi dengan susu, itu yang pertama. Dan bagaimana cara kamu mengkomunikasikan hal tersebut kepada ibu? Kedua, berbasis genetik. Tentunya untuk anak-anak dan mungkin kalau bagaimana cara menasehati ataupun mengkomunikasikannya. Banyak jenisnya ya, apa langsung, apakah 17, jadi padanya adalah terapi antibiotik. Contohnya dapat menyebabkan diare dan juga mual. Bisa mengganggu sistem pencernaan dengan berbagai cara. Yang pertama itu adalah iritasi mukosa. Contoh obat yang dapat mengiritasi mukosa adalah obat antibiotik dan obat termasuk ke dalam kelompok obat antiinflamasi non steroid. Epileptik yang berlebihan itu akan mengakibatkan diare, dan apabila serotonin kurang maka akan mengakibatkan konstipasi ringan. Jadi saluran cerna itu sangat sensitif terhadap serotonin yang efeknya itu dapat menyebabkan mual, konstipasi ringan ya apabila serotoninnya itu kurang. Kemudian ada obat fluoxetine yang termasuk dalam kelompok obat selektif serotonin reuptake inhibitor. Nah,
Jadi obatnya lamotrigin dan gabapentin tujuan konsumsi setelah makan yaitu untuk mengurangi mual dan juga iritasi gastrointestinal. Lalu ada itu yang pertama penurunan asupan, karena dari beberapa efek tadi ya, mual, muntah, diare, maka anak itu akan menolak makan. Lalu ada malabsorpsi, gangguan penyerapan zat gizi seperti zat besi yang tujuannya itu pembentukan sel darah merah dan juga vitamin D. Kemudian ada dampaknya dalam jangka panjang seperti gagal tumbuh. Yang pertama, kita bisa melakukan intervensi berbasis makanan, yaitu dengan cara pemberian makanan lunak serta mudah dicerna dan juga tidak menggunakan kerja saluran cerna. Yang kedua, penekanan kepadatan energi, yaitu dengan cara memadatkan energi pada makanan dengan cara menambahkan lemak untuk mempertahankan berat badan selama fase penurunan nafsu makan akibat efek samping obat tersebut. Kemudian, di sini ada rekomendasinya dan kalau tidak perbedaan. Karena keduanya merujuk pada kelompok obat yang sama. Jadi beda apa sama? Sama ya, sama ya. Jadi kalian kalau nulis pada saat presentasi gitu ya harus konsisten menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Ya, itu sama. Silakan kesimpulannya. Baik, itu kesimpulannya. Obat-obatan anak yang diberikan kepada masyarakat itu dapat menyebabkan berbagai efek samping pada saluran pencernaan. Kemudian pada saluran pencernaan tersebut tentunya secara tidak langsung mempengaruhi nafsu makan dan juga asupan zat gizi anak. Kita sebagai ahli gizi dapat berkolaborasi dengan tenaga medis lain untuk memahami efek obat, jenis dan juga potensi interaksi obat makanan yang terjadi di dalam saluran pencernaan agar meminimalisir penurunan status gizi dan juga dilakukan pendekatan multidisiplin dan edukasi orang tua terhadap dampak negatif dari obat yang dikonsumsi oleh anak. Ya, dampak negatif